Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Telur Study Club bersama saya Faisal Adi. Dan saat ini kita sudah berada di video ketiga dari seri pertama ini tentang pembelajaran bahasa pemrograman Python. Nah, di video kali ini kita membahas tentang tipe data lagi yang namanya tipe data string. Nah, apa itu tipe data string? Tipe data string itu merupakan sebuah karakter atau sekumpulan karakter yang berada di dalam tanda petik. Karakter ini bisa apa saja, bisa huruf, bisa simbol, maupun bisa angka, selama karakter tersebut berada di dalam sebuah tanda petik. Nah, gimana caranya membuat data string? Jadi, data string itu bisa di dalam sebuah tanda petik satu. Jadi, saya tulis misal ayam goreng. Nah, ayam goreng ya. Atau bisa juga di dalam tanda petik 2. Beli 2 ayam gorengnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa di dalam tanda petik 1, bisa juga di dalam tanda petik 2. Dan bisa juga menggunakan karakter huruf, angka, bahkan simbol. Oke. Selanjutnya, misal nih, kita punya data string itu, dia menggunakan sebuah tanda petik. Nah, gimana caranya? Misalnya ya, saya beli ayam goreng di hari Jumat. Nah, lihat kalau saya run ini, dia invalid sintaks. Kenapa? Karena ada karakter yang berada di luar tanda petik. Nah, gimana dong caranya supaya ini nggak tidak invalid, sedangkan kita mau meletakkan tanda petik di hari Jumat ini. Nah, kalau saya taruh di sini, dia tetap invalid. Nah, caranya gimana? Itu ada dua. Yang pertama ini. Nah, di sini kan dia menggunakan tanda petik 1 ya. Nah, ini kita bisa bungkus dengan tanda petik 2. Atau yang kedua, kita bisa tetap menggunakan ini. Tetap menggunakan tanda petik 1, tetapi di sini ditambahkan, di sini ya, ditambahkan karakter backslash. Maka hasilnya akan sama seperti ini. Oke, bisa kan? Nah, hal yang sama bisa dilakukan sebaliknya. Misal nih, di dalam kalimat itu kita butuhkan tanda petik 2. Berarti di luarnya kita bisa buat tanda petik 1. Tanda petik 1. Siapa ya? Pak Ijo berkata, cinta tanda petik 2. Harga ayamnya mahal bro. Nah, lihat, misalkan oke. Misal ini kita simpan dalam sebuah variabel ya. Jadi saya punya variabel misal teks 1. Jadi saya isi dengan hari ini hujan. Kemudian saya punya teks 2. Saya memilih hari ini hujan. Saya mandi hujan bersama teman-teman. Oke, kalau saya panggil teks 1, teks 2. Oke. Kalau misalnya teman-teman ingin mencetak stringnya, tapi tidak ingin ada tanda petiknya seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi yang namanya print. Kemudian masukkan
string yang atau teks yang ingin kita cetak, teks 1, maka lihat dia tidak ada tanda petiknya ya. Oke. Nah, misal ini kan ada dua variabel nih yang berisi data string. Nah, gimana kalau misal saya mau gabung kedua string ini menjadi satu kalimat. Nah, misal saya mau gabung teks 1. Saya gini deh. Print. Ini dulu ya. Hari ini hujan. Bisa nggak ya? Kita coba ya. Dan saya mandi. Cetak. Nah, bisa ya. Hari ini hujan, saya mandi hujan terus sama teman-teman. Lihat, berarti karena ini bisa kita lakukan, berarti kalau misalnya kita mau cetak langsung ke variabelnya, harusnya bisa juga dong ya. Teks 1, teks 2. Nah, ternyata invalid syntax. Jadi, kalau misalnya kita mau mencetak ini kan bedanya, ini dia mencetak langsung stringnya ya. Dia mencetak stringnya, sedangkan ini dia mencetak variabel. Jadi, kalau variabel itu tidak bisa diperlakukan sama seperti string. Jadi, kalau misalnya kita ingin menggabungkan data string yang ada dalam sebuah variabel, itu kita tidak bisa gabungkan langsung. Jadi kita perlu yang namanya perintah konkatenasi atau penggabungan, yaitu disimbolkan oleh tanda tambah. Jadi kalau saya cetak ini, nah ini jadi sama dengan ini ya. Kalau misalnya kita mau pisah ini, dia kan langsung nyatu gitu antara teks 1 sama teks 2. Nah, kalau kita mau pisah, kita harus tambahkan karakter spasi. Jadi, gimana caranya? Tinggal kita modifikasi sedikit. Ya kan? Oke, itu untuk penggabungan string. Nah, selanjutnya kita bahas ini. Jadi, tipe data string itu termasuk ke tipe data yang berurut. Apa maksudnya berurut? Nah, misal nih, string kita terdiri atas beberapa kata. Tadi ya, ayam teks 3 sama dengan ayam goreng. Lihat, print teks 3. Oke. Nah, lihat. Pada dasarnya, data ini terdiri atas beberapa karakter kan. Ada A, Y, A, N, G, O, R, E, N, G. Nah, karakter ini masing-masing mempunyai posisi. Nah, mempunyai urutan. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Kita itu bisa mengakses setiap elemen atau setiap huruf dari data ini. Ya, setiap elemennya atau setiap karakternya. Misal, kita bisa mengakses Y-nya, kita bisa mengakses spasinya, kita mengakses G-nya, atau apapun itu. Nah, caranya gimana? Dengan menambahkan yang namanya indeks atau posisi dari masing-masing karakter. Nah, misal ya, kalau kita mau manggil itu kita harus tambahkan dalam tanda kurung siku, kemudian masukkan indeksnya. Misal saya mau ambil 3. Nah, yang keluar M. Ini ya, yang keluar M. Saya mau panggil G. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang keluar itu O. Nggak, kenapa O? Padahal kan yang urutan ke-6 kan si ini ya, G ini ya. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa O? Nah, ternyata di Python itu untuk indexingnya atau urutan posisinya itu tidak dimulai dari angka 1 ya. Jadi A ini posisinya bukan berada di angka 1, tetapi angka 0.
Jadi dia dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya ketika kita cetak 6, itu yang keluar adalah O, bukan G. Nah, bagaimana kalau kita mau G? Nah, kita harus masukkan indeksnya, yaitu bukan 6, tapi 5. Nah, seperti itu ya. Itu cara mengaksesnya. Kemudian, ini kalau positif ya, indexingnya. Nah, indeks juga bisa negatif. Negatif ini gimana? Ini kan 0. Berarti kalau kita mulai dari belakang, ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Misal ini ya, saya mau ambil O. Berarti jadi min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Saya masukkan min 5, yang keluar adalah O. Oke, kemudian ini juga bisa diakses dengan rentang tertentu. Misal saya mau akses string ayamnya ini. Oke, gimana caranya? Jadi ini bisa dilakukan dengan memasukkan rentang data yang ingin diambil, indeksnya ya. Jadi ini misal A itu kan indeks ke 0. Nah, kemudian M itu indeks ke berapa? 1, 2, 3. Indeks ke sampai, ini ya, tanda sampai, indeks ke 3. Nah, coba lihat. Ternyata yang keluar itu cuma A ya. Kenapa bisa begitu? Padahal kita kan masukkan indeks ketiga ya, berarti M. Tapi yang terambil cuma sampai A ini, indeks kedua. Nah, berarti kalau kita mau mengambil sebuah string berdasarkan indeksnya, string yang terakhir itu harus kita tambahkan satu indeks di atasnya, sehingga itu bisa terambil semua. Misalnya ya, ayam, itu kan ada indeks ketiga. Jadi harusnya kita tidak memasukkan indeksnya itu 3, tetapi indeksnya yaitu 4. Makanya kalau indeksnya 4 yang kita masukkan, yang keluar adalah ayam. Oke, gitu ya. Nah, ini juga bisa juga ditulis seperti ini. Jadi, ini maksudnya apa? Python, tolong cetak string yang ada pada teks 3 dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Oke. Nah, bisa juga ditulis seperti ini. Nah, hasilnya sama ya. Ini maksudnya Python, cetakan saya semua data yang ada di teks 3 yang berada di bawah indeks ke-4. Jadi dari 0 sampai ke-4. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau ambil goreng? Ya sudah. Ini kan indeks ke berapa? 4, 5 ya. 5 sampai indeks ke berapa ini? 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. Kita bisa masukkan 11. Oke, seperti itu ya. Dan ini bisa juga ditulis seperti ini. Nah, hasilnya sama. Ini apa maksudnya? Python, tolong cetakan saya data yang ada di variabel 3 yang ada pada indeks ke-5 sampai ke atas. Sampai terakhir, sampai indeks terakhir, berapapun itu. Nah, misalnya di sini, di teks 3 saya tambah ayam goreng mentega. Mentega ya. Mentega. Nah, lihat. Hasilnya itu ayam goreng langsung goreng mentega, meskipun kita tidak tambahkan indeks terakhirnya itu berapa. Jadi dia secara otomatis si Python akan langsung menerjemahkan bahwa semua indeks setelah indeks 5 itu dia akan cetak seperti itu. Oke, itu ya. Sekian dulu untuk data string. Semoga teman-teman paham ya. Dan teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, ataupun ada saran, ada komen, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!